Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'daha amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita yang tidak mampu untuk kita menghitungnya, sehingga pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti program belajar bahasa Arab online Al-Insan Ikhwan angkatan yang pertama. Dan pada malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-178. Kita memasuki pertemuan kita yang ke-178. Ya. Maka hendaknya antum bersemangat dan meminta doa dan berdoa kepada Allah, minta supaya Allah teguhkan, supaya Allah istiqomahkan jalan antum di dalam belajar, sehingga antum bisa mencapai tujuan di dalam pembelajaran ini. Naam. Salat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Seorang penuntut ilmu, apabila ada keperluan untuk bertanya, maka dia harus mengajukan pertanyaannya dengan cara yang baik. Adapun bila tidak perlu, maka janganlah dia bertanya. Karena tidaklah layak bagi seseorang untuk bertanya kecuali jika dia melakukannya atau dia menduga bahwa orang lain membutuhkan pertanyaan tersebut. Kadang terjadi umpamanya dalam suatu pelajaran, dia memahami pelajaran itu, akan tetapi di dalamnya ada masalah-masalah sulit yang membutuhkan penjelasan bagi murid-murid lainnya. Lalu dia bertanya untuk keperluan orang lain. Orang yang bertanya untuk keperluan orang lain tak ubahnya seperti seorang pengajar. Karena ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam dan bertanya kepada beliau tentang iman, ihsan, dan Islam, serta hari kiamat dan tanda-tandanya, beliau berkata, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jika motivasi untuk bertanya karena kebutuhan si penanya, maka pertanyaan ini bagus, atau untuk keperluan orang lain, maka ini juga baik. Adapun jika dia bertanya agar orang-orang mengatakan, Masya Allah si fulan memiliki semangat dalam mencari ilmu, dia banyak bertanya, maka ini adalah salah. Sebaliknya dari hal itu adalah jika dia berkata, saya tidak akan bertanya karena malu. Yang kedua ini adalah orang yang lalai.
sedangkan yang pertama berlebih-lebihan. Dan sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Demikian pula seorang penuntut ilmu harus bersikap baik ketika mendengarkan dan benar dalam memahami jawaban. Sebagian penuntut ilmu apabila bertanya lalu dijawab, engkau dapati dia malu untuk mengatakan saya tidak mengerti. Sedangkan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah mengatakan saya tidak mengerti. Dan ini termasuk di dalam adab menuntut ilmu. Nah, Toib, itu saja sekilas yang kita cuplik dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terkait dengan faedah-faedah yang hendaknya ya bisa diambil, dipetik oleh penuntut ilmu khususnya terkait dengan cara bertanya. Di sini kami juga terus mengingatkan sebagaimana apa yang terus kami ingatkan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, hendaknya antum penuntut ilmu bersemangat di dalam belajar, memperbaharui niatnya, mengcross-check niatnya, terus mengoreksi niatnya di dalam menuntut ilmu. Karena niat yang benar akan memudahkan langkah antum di dalam belajar. Kemudian antum hendaknya juga terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Untuk sekarang sistemnya adalah siapa yang ingin mendengarkan rekaman maka hendaknya menjapri panitia terlebih dahulu. Di sana juga kami bisa melihat kesungguhan antum di dalam belajar. Kemudian bagi seluruh peserta hendaknya juga memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Terkhususnya sikap tawajuh di dalam belajar, antum on cam siap dengan pakaiannya rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Apabila ada hal yang masih belum dipahami dalam pelajaran, maka silakan untuk bertanya jika memang ada kesempatan untuk hal tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa berpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustazuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan falyatafadhal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Materi sorofnya sampai di mana? Halaman 19 ya. Halaman 19. Terakhir di lafaz apa kita lihat? Lafaz yabi'u Ustaz. Yabi'u. Baik. Insya Allah imtihannya besok ya, disiapkan untuk materi-materinya. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya adalah yabi'na. Yabi'na.
Yafi'na ini adalah bentuk mudhari' maklum untuk mereka perempuan. Ya, mengandung nun niswah. Yafi'na. Karena ini masih di level bab 1, yaitu fa'ala yaf'ilu, sehingga nanti untuk asluhunya itu diarahkan kepada yaf'ilna. Asluhunya dengan wazan yaf'ilna. Jadi mengingatkan kembali rekan-rekan, untuk bisa mengiklal, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali suatu lafaz itu ya masuk kategori bentuk apa, gitu. Suatu lafaz itu bentuk apa. Ya. Kemudian lafaz itu asluhunya apa. Itu langkah yang kedua. Setelah ditentukan asluhunya, maka kita akan bisa mengeksekusi berdasarkan iklalnya. Contoh misalnya, kemarin misalnya kita belajar yang farro yafiru, ada lafaz mafirun. Mafirun. Mafirun ini bentuk apa? Apakah dia isim fa'il atau isim maf'ul, isim zaman, isim makan, atau isim alam? Ini sangat penting ya sebagai langkah pertama untuk bisa mengetahui suatu lafaz itu ya termasuk bentuk apa. Bagaimana kita bisa mengiklal kalau bentuknya saja kita belum mengenali? Ya. Kalau kita mengenali suatu lafaz itu keliru, maka selanjutnya langkah-langkah setelahnya juga keliru. Misalnya kita menganggap mafirun itu sebagai isim fa'il misalnya. Ya, kemudian analisis berikutnya juga keliru karena mafirun ini bukan isim fa'il. Jadi salah satu aspek yang harus kita kuasai di dalam belajar iklal itu adalah mengenali bentuk-bentuk yang tidak normal itu sebagai bentuk apa. Seperti misalnya mafirun. Mafirun, kita kenali, oh mafirun ini adalah isim zaman atau isim makan. Ya, isim zaman atau isim makan. Setelah itu, langkah yang kedua, kita bawa mafirun ini kepada asluhunya. Nah, juga sangat penting kiranya kemudian kita juga harus menghafal ya wazan-wazan yang merupakan asluhunya itu. Itulah gunanya kita kemarin harus menguasai tasrif istilahi dari fail-fail yang sahih itu ya, bina-bina yang sahih itu. Misalnya kita sudah tahu bahwasanya mafirun ini adalah isim zaman, isim makan. Ya. Tapi kemudian eksekusinya terhadap asluhu tidak tepat, maka jadinya juga keliru. Misalnya kita menganggap mafirun ini isim zaman, isim makan, kemudian kita bawa kepada asluhu. Asluhunya adalah maf'alun. Keliru. Ya. Karena kalau mafirun, ya ini dari farro yafiru. Farro yafiru ini isim zaman atau isim makannya. Kalau yafilu, maka ainnya juga dikasrah. Maf'ilun. Waktu itu sudah pernah saya berikan tipsnya ya. Isim zaman dan isim makan dari thulathi mujarrad itu ada dua bentuk. Ada maf'alun dan maf'ilun. Tidak ada maf'ulun. Ya, hanya ada maf'alun dan maf'ilun. Yang maf'alun itu datang dari mudhari' yaf'alu dan yaf'ulu atau dari fi'il nakis.
Fi'il nakis itu adalah fi'il yang huruf terakhirnya, lam fi'ilnya, itu huruf penyakit. Kalau ada fi'il nakis, mau dia yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, semuanya nanti isim zaman, isim makannya, berwazan, maf'alu. Jadi, isim zaman dan isim makan yang berwazan maf'alun, itu satu, datang dari fi'il yang sahih dengan wazan yaf'alu dan yaf'ulu, akhirnya di fathah dan di dhamma, atau datang dari fi'il nakis dengan wazan mudhari' apapun, selama dia merupakan fi'il nakis, yaitu fi'il nakis itu fi'il yang ujungnya berupa huruf penyakit. Maka nanti juga isim zaman, isim makannya berwazan maf'alun. Sedangkan yang maf'ilun itu datang dari fi'il sahih dengan wazan mudhari'nya yaf'ilu, yaf'ilu, sama-sama di kasroh. Yaf'ilu menjadi maf'ilun. Atau yang kedua, datang dari fi'il mithal. Apa itu fi'il mithal? Yaitu fi'il yang fi'ilnya huruf penyakit. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, seperti wasaba. Kalau itu berupa fi'il mithal, maka fi'il mudhari'nya mau bentuk apapun, ya nanti isim zaman, isim makannya berwazan maf'ilun. Sudah dipahami ya? Kembali kepada masalah mafirun tadi. Jadi setelah kita mengetahui, oh ini adalah isim zaman atau isim makan, maka jangan sampai salah mengeksekusi ke dalam asluhunya. Jadi benar-benar harus kita pastikan. Mafirun ini berasal dari fi'il apa? Farro yafiru. Farro yafiru itu aslinya faroro yafriru. Oh berarti dari fa'ala yaf'ilu. Kalau yaf'ilu berarti isim zaman, isim makannya maf'ilun. Gitu ya. Berarti mafirun itu aslunya adalah mafrirun. Ya, mafrirun. Dengan wazan maf'ilun. Baru kemudian dieksekusi berdasarkan iklalnya. Jadi sebelum kita menerapkan kaidah-kaidah iklal, ada minimal 2 tahap yang harus kita lalui. Okay. Satu, mengenali suatu lafaz itu bentuknya apa. Yang dimaksud bentuk apa itu adalah bentuk-bentuk istilahi dari tasrif istilahinya itu. Apakah fi'il madhi, maklum, fi'il mudhari' maklum, masdar, ya, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Dan bisa jadi nanti juga ada cabang-cabangnya yang didatangkan dari tasrif lugawinya. Seperti ini misalnya, ya bi'na ini secara tasrif istilahinya nggak ada. Karena ya bi'na ini diambilkan dari cabang pada tasrif lugawi mudhari'nya. Ya bi'u, ya bi'ani, ya bi'una, dan seterusnya sampai ketemu ya bi'na. Intinya adalah kita harus mengenali lafaz yang hendak kita iklal itu, lafaz yang tidak normal itu, ini bentuk apa dulu ini. Baru kemudian kita bawa kepada asluhunya. Ini langkah yang kedua. Gitu ya. Jadi ini adalah kunci keberhasilan kalau kita ingin bisa mengiklal. Jangan sampai kita pembelajar bahasa Arab, kita belajar iklal, tapi kita nggak ngerti ini bentuk apa dan asluhunya bagaimana. Gitu. Setelah kita terapkan ke dalam asluhunya, ya, menerapkan ke dalam asluhu itu pun juga harus benar-benar dipastikan. Terutama bagi yang thulathi mujarrad, karena thulathi mujarrad itu ada berapa? Ada 6 kemungkinan. Jadi peluang salahnya makin gede gitu ya, makin besar. Kalau yang di luar thulathi mujarrad, kemungkinannya cuma 1. Kenapa? Rumusnya pasti. Ya, misalnya af'ala yufilu,
fa'ala yufa'ilu, dan seterusnya rumusnya pasti. Ya, mau itu isim zaman, isim makan, pasti. Isim zaman, isim makan yang di luar thulathi mujarrad, ya sudah kita terangkan, kita pelajari sama dengan isim maf'ulnya. Ya, isim zaman, isim makan di luar thulathi mujarrad sama dengan isim maf'ulnya. Sehingga beban pikiran kita semakin berkurang kalau di luar thulathi mujarrad. Dan di luar thulathi mujarrad juga tidak ada isim alat. Ya, tidak ada isim alat. Jadi yang benar-benar perlu untuk dipastikan itu adalah thulathi mujarrad. Kenapa? Ada 6 kemungkinan. Ya, bab fa'ala yang dari fi'il madhi fa'ala ada 3 cabang mudhari'nya. Fa'ila ada 2, fa'ula ada 1. Ya, sehingga harus benar-benar dipastikan ini datang dari bab yang mana ini. Misalnya kayak farro yafiru tadi ya, apakah ini dari bab fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, dan lain sebagainya. Harus dipastikan. Begitu ya? Ya memang seperti itu, belajar ilal itu ya. Jadi ibaratnya banyak apa istilahnya itu? Perintilan-perintilan. Banyak perintilan yang harus diperhatikan. Ya. Dan memang seperti itulah pembelajaran bahasa Arab itu. Banyak hal yang harus diperhatikan, dipikirkan, dipelajari. Ya. Itulah mengapa belajar bahasa Arab itu benar-benar ya perjuangannya itu luar biasa. Gitu ya. Tidak semua orang bisa melalui tahap demi tahap di dalam belajar bahasa Arab. Karena kebanyakannya tidak sabar. Orang belajar bahasa Arab itu mayoritasnya tidak bersabar. Ya. Jadi bismillah ya, kita yang ada di sini ya sampai sejauh ini, sampai hari ini masih diberikan taufik oleh Allah, diberikan istiqomah, kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Nah, jadi nanti misalnya antum disuruh untuk mengiklal, terapkan 2 langkah pertama itu. Oke, terapkan 2 langkah pertama itu. Langkah pertama, tentukan dulu itu bentuk apa. Ya, secara istilahi itu bentuknya apa. Kemudian yang kedua, terapkan ke dalam asluhunya. Aslinya apa ini bentuknya? Nah, gitu. Dan harus dipastikan, terutama untuk yang thulathi mujarrad. Dan tentu saja yang juga tidak boleh dilupakan adalah penguasaan kaidah-kaidah i'lal. Antum ngerti misalnya, oh ini bentuknya isim fa'il, ya. Atau ini aslinya adalah isim alat misalnya. Terus antum bisa mengeksekusinya juga ke dalam asluhunya. Tapi begitu mengiklal, kaidahnya nggak ngerti. Atau kaidahnya lupa ya. Podoai. Begitulah bahasa Arab ya. Baik. Jadi hal-hal seperti ini senantiasa kita ingatkan kepada rekan-rekan ya supaya kita itu memiliki gambaran yang utuh. Oh, belajar iklal itu seperti ini loh gambarannya. Jadi tidak mohon maaf ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang justru inilah supaya kita menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya di dalam mempelajari ilmu iklal. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau seseorang itu hendak berperang dengan musuh, kalau sedari awal dia sudah meremehkan musuh, maka dia tidak akan membuat persiapan yang sempurna, yang matang. Kenapa? Karena dia merasa musuhnya enteng, bisa dengan mudah dikalahkan. Ternyata sudah begitu berperang, ternyata musuhnya luar biasa. Ya, kalang kabut dia. Ya. Beda halnya dengan dia memiliki mindset apapun yang terjadi, aku harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Ya, aku harus menyiapkan segala sesuatunya, fisiknya, mentalnya, jiwanya, semuanya untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Mau nanti musuhnya itu kuat atau lemah tidak masalah.
Kalaupun musuhnya lemah, ya berarti insya Allah kita sudah siap. Begitu pula kalaupun kuat, kita juga sudah siap. Begitu. Seperti itulah analoginya kalau kita belajar bahasa Arab. Ya, tapi bukan berarti bahasa itu musuh ya. Ini analogi saja. Maksudnya apa? Supaya kita di dalam belajar bahasa Arab itu jangan pernah punya mindset bahasa Arab itu mudah. Ya, saya tidak pernah menyampaikan bahasa Arab itu mudah. Bahkan sejak awal-awal dulu sudah kami sampaikan bahasa Arab itu sulit. Ya, dan terbukti kan sekarang ya, sulit bahasa Arab. Jadi benar-benar membutuhkan energi yang sangat besar untuk mempelajari bahasa Arab itu. Butuh semua persiapan dari segala sisi. Ya, baik kita lanjutkan dulu. Jadi sekarang kita masuk ke yabi'na. Nah, yabi'na ini asluhunya atau bentuknya dulu ya. Seperti itu pokoknya nanti. Yabi'na ini, nah kita analisis. Ini adalah bentuk mudhari' maklum untuk mereka perempuan. Nah, gitu. Setidaknya kita sudah punya gambaran awal. Oh yabi'na ini adalah fi'il mudhari' maklum untuk mereka perempuan. Dan ini masih dalam bab yaf'ilu. Yaf'ilu itu kalau untuk mereka perempuan adalah yaf'ilna. Berarti yabi'na ini kalau kita mau buat ke dalam asluhu, ya harus disesuaikan dengan yaf'ilna. Ini masih enak, masih ada keterangannya di sini gitu ya. Cuma ini seandainya nanti kita dalam kondisi misalnya ujian atau kita ditanya gitu ya. Ya, tanpa melihat keterangannya di sini, maka kita secara awang-awangan sudah bisa ya. Kenapa? Karena sudah mandiri, sudah terbiasa. Pokoknya jalannya itu tadi langkahnya. Tentukan itu bentuk apa, kemudian dibawa kepada asluhu. Ya, dan cara menentukan asluhu, terutama untuk yang sulati mujarot, ya hati-hati. Harus benar-benar dipastikan ini berasal dari bab apa ini. Karena ada 6 bab untuk sulati mujarot. Baik, kembali ke sini. Jadi yabi'na, kita tentukan, oh yabi'na ini adalah fi'il mudhari' maklum untuk mereka perempuan. Dan ini masih dalam ranah bab fa'ala yaf'ilu, sehingga fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Yaf'ilu kalau untuk mereka perempuan adalah yaf'ilna. Oh kalau begitu aku harus menjadikan yabi'na ini menjadi asluhu dulu yaitu yaf'ilna. Apa? Yab'yi'na. Gitu. Yaf'ilna, yab'yi'na. Begitu kan? Jadi seandainya tanpa melihat keterangannya di sini pun kita sudah punya gambaran sendiri. Ya, kita harus berusaha mandiri gitu. Baik, saya bacakan di situ. Jadi yabi'na asluhu yabyi'na ala wazni yaf'ilna. Jadi yabi'na aslinya adalah yabyi'na dengan wazan yaf'ilna. Nuqilat harakatul ya'i ila ma qablaha as-sahihi as-sakini. Nah, harokat ya itu dipindahkan kepada huruf sebelumnya yang sahih sakin. Dan ini adalah prinsip yang juga berlaku ketika bina mudha'af kemarin ya. Bahwasanya untuk memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya harus terpenuhi apa? Unsur sahih sakin. Kalau nggak sahih sakin nggak bisa diberi harokat. Begitu kan? Prinsip-prinsip seperti ini juga harus kita ingat selalu, kita kuasai ya. Nah, jadi sekali lagi, harokat ya, yabyi'na. Harokat ya yang mana? Yang tengah. Yabyi'na itu ya. Harokat kasroh yang ada pada ya itu kita pindahkan, kita berikan kepada huruf sebelumnya yang sahih sakin. Huruf apa? Huruf ba. Ya, huruf ba. Fasoro yabi'na. Maka jadilah yabi'na. Ya, ya-nya yang tadinya kasro, karena kasronya diberikan kepada ba, maka ba-nya menjadi kasro,
ya-nya menjadi sukun karena harokatnya hilang. Huruf itu kalau sudah nggak punya harokat, maka dia disukun. Kemudian kita cek, ya bi, nah, oh ini ada pertemuan dua sukun. Siap-siap, ya prinsip apa? Prinsip iltiqa'u sakinain. Prinsip pertemuan dua sukun apa? Menghilangkan salah satunya. Kita baca di situ. Jadi menghilal itu berputar di situ-situ saja, rekan-rekan ya. Iltiqa'u sakinain, seperti itu ya. Jadi akan sering sekali kita ketemu iltiqa'u sakinain. Ya, dibuang salah satu sukunnya. Kalau ada huruf sahih dan huruf ilat, maka yang dibuang huruf ilatnya. Ya. Kalau sama-sama huruf ilat, maka nanti terkadang yang dibuang ya sesuai kebutuhan. Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua. Ya, terkadang juga boleh dua versi sama-sama dilakukan. Baik, saya lanjutkan. Summa hudzifatil ya'u liltiqa'i sakinaini. Kemudian huruf ya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Ya bi, nah itu ya sukun dengan ain sukun. Ya, ain huruf sahih nggak bisa dihilangkan huruf sahih. Maka yang dihilangkan adalah huruf ya. Gitu kan? Fasoro ya bi, nah maka jadilah ya bi, nah. Wakada tabi, nah demikian pula berlaku untuk tabi, nah. Ya, jadi tabi, nah kalau kita iklal ya sama dengan ya bi, nah tadi. Ya, tinggal dibuat asluhunya tabi'na gitu ya. Selanjutnya eksekusinya sama. Oke. Sekali lagi ini merupakan sampel, ini adalah kias ya. Nanti kalau kita misalnya ditanya bagaimana iklalnya yamilna sama dengan yabikna ya. Bagaimana iklalnya yatirna sama dengan yabikna gitu. Karena metode dari ilmu iklal ini adalah metode kias. Ya, mengkiaskan kepada sampel-sampelnya. Karena kalau dibuat dengan wazan aslinya nggak bisa, karena bentuknya tidak normal. Gitu ya, bisa dipahami sama. Baik. Kita tambah satu lagi ya, berikutnya itu. Ba'i'un. Ba'i'un. Ba'i'un ini kira-kira bentuk apa, Ferry? Ba'i'un. Bentuk apanya nih, Ferry? Ini yang saya maksud. Bentuknya saja belum tahu ini. Gimana mau ini? Ba'i'un, Ferry. Kalau ini nggak tahu bisa dilihat di tasrifannya itu halaman 16 itu. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'i'un. Nah itu bentuk apa, Ferry? Ba'i'un. Ba'aya bi'u ba'i'an ba'i'ul. Oh ini Nah, apanya itu? isim fa'il. Nah, isim fa'il ya, harus dikuasai ya. Nah, dari bentuknya saja kelihatan. Ba'i'un, wazannya fa'ilun. Begitu Fer ya. Jadi nanti harus dibiasakan. Oh ini bentuk ini dari ini. Harus tahu bentuknya. Jadi mulai sekarang setiap mendapati lafaz apapun ya harus segera mengetahui ini bentuk apa ini. Coba saya cek dulu, saya cek dulu. Ade, kalau ada lafaz firro, itu bentuk apa itu firro kemarin? Nggak usah melihat. Bentuk apa itu? Firro. Nah, ya kan? Besok mau ujian loh ini. Apa nih Ustaz? Nah, ini ya. Ini jadi feeling saya terbukti. Di rekan-rekan
Ya, belum berpikir ke arah sana. Apa Abdurrahman? Firro, betul apa Abdurrahman? Fi'il amr Ustaz. Fail amr, baik. Nah, gitu. Terus kalau mengiklal fail amr, ya pokoknya fail amr itu merupakan adaptasi dari mudhari' maklum mukhatab. Jadi kalau ingin mengiklal fail amr, datangkan dulu bentuk mudhari' maklum mukhatab. Ya, firro berarti dari tafirru gitu. Ya, mudhari' maklum mukhatab. Besok ujian lah ya, insyaallah. Nah, saya lanjutkan dulu. Ba'i'un asluhu bayi'un ala wazni fa'ilun. Kenapa kok asluhunya bayi'un pakai ya? Jangan lupa bahwasanya fi'il ba'a yabi'u alifnya itu aslinya adalah ya. Huruf penyakitnya adalah ya. Ketika ingin membuat asluhu, pokoknya ditampilkan apa adanya. Plek apa adanya, belum dirubah-rubah. Ya, jadi hurufnya itu aslinya adalah ba, ya, ain, ba, ya, a, kan begitu. Maka ketika dibuat wazan fa'ilun, ya ditampilkan apa adanya. Huruf penyakitnya ditampilkan, yaitu bayi'un ala wazni fa'ilun. Kalau sudah terlihat asluhunya begitu, baru kita terapkan kaidah iklalnya. Nah, kaidah ini juga harus kita kuasai. Gitu. Ibaratnya dokter ini ya, ngerti, oh ini ya setelah didiagnosis ini sakitnya begini. Gitu ya. Tapi mau mengobati nggak ngerti pakai obat yang mana. Gitu ya. Pakai obat yang mana ini nggak ngerti. Sama saja berarti. Hanya tahu penyakitnya tapi nggak ngerti obatnya. Banyak ke dokter Anang nanti ya. Jadi di antara hal-hal yang harus kita kuasai ketika kita belajar iklal itu tadi. Satu, mengerti ini bentuk apa ini. Ya. Dua, harus bisa ya menjadikannya ke dalam asluhu. Asluhunya apa? Ya. Kalau kita ngerti bentuknya tapi nggak ngerti asluhunya, sama saja. Nggak akan sampai pada tujuan ilalnya. Tetap akan nyasar-nyasar nanti ilal. Dan yang ketiga adalah menguasai kaidah-kaidah iklalnya. Kita ngerti bentuknya, ngerti asluhunya, tapi begitu mau mengeksekusi ilalnya, nggak ngerti kaidahnya. Tetap saja nyasar, nggak akan sampai pada tujuan. Padahal tujuan kita apa? Memahami kenapa kok bentuknya itu seperti ini. Nah, itu tujuannya. Seperti ini misalnya. Kenapa kok bisa jadi ba'i'un? Nah, nanti kita ujungnya di situ. Ya. Ba'i'un asluhu bayi'un ala wazni fa'ilun. Ya, jadi aslinya adalah bayi'un dengan wazan fa'ilun. Nah, ini kaidahnya ini. Kaidah ilalnya itu ini. Qulibatil ya'u hamzatan liwuqu'iha ba'da alifin zaidatin. Ini kaidahnya. Dihafalkan. Kalau rekan-rekan kesulitan menghafalkan bahasa Arabnya, monggo dihafalkan dengan bahasanya masing-masing. Yang dari Ngapak boleh pakai bahasa Ngapak ya. Dari Madura boleh pakai bahasa Madura. Bahasa Sunda monggo. Yang penting benar ya. Baik. Yang penting tidak keluar dari substansinya. Ya, dihafalkan pakai bahasa Indonesianya saja dengan bahasa yang Anda paling anggap mudah. Ya, maksudnya pembahasaannya. Gitu ya. Yang penting substansinya benar. Besok ujiannya itu ada ABC-an, ada isai, ada isiannya juga. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kaidahnya ini kenapa begini, sebutkan kaidahnya. Bagaimanapun Anda membahas
membahasakannya selama tidak keluar dari substansinya betul. Sebaliknya meskipun bahasanya itu Masya Allah bagus ya, tapi keluar dari esensinya tetap salah. Karena nanti yang jadi patokan adalah esensinya. Oke, baik. Bisa ulang? Ulibatil ya'u hamzatan. Huruf ya, yaitu bayi'un, ya yang di tengah itu dirubah menjadi hamzah. Kenapa kok dirubah jadi hamzah? Nah ini butuh undang-undang, butuh dalil. Kenapa kok dirubah menjadi hamzah ya-nya itu? Liwuku'iha ba'da alifin zaidatin. Karena dia terletak setelah alif zaidah. Ini undang-undangnya. Jadi huruf ya apabila jatuh setelah alif zaidah itu memang dirubah menjadi hamzah. Nah, gitu ya. Baik. Fasoro ba'i'un, maka jadilah ba'i'un. Wa kadza ila akhirih, dan demikian berlaku sampai yang terakhir dari tasrifan ba'i'un. Jadi tasrifan isim fa'ilnya ba'i'un, ba'i'ani, ba'i'una, ba'i'atun, ba'i'atani, ba'i'atun. Itu semuanya nanti menggunakan prinsip yang sama dalam i'lal. Oke, bisa dipahami ya? Bisa jadi nanti besok ujiannya itu ya saya ambilkan dari tasrifannya. Misalnya kita di sini belajarnya ba'i'un. Tapi nanti tugasnya misalnya soalnya bagaimana i'lalnya ba'i'una. Gak usah bingung ya, karena prinsipnya sama. Kaidahnya sama. Hanya saja itu dalam bentuk jamaknya. Bisa dipahami ya? Baik, mungkin cukup dulu untuk sorohnya. Insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya ya. Kemungkinan ya pekan depan gitu ya. Pelan-pelan ya. Baca sorof ini memang nggak bisa yang buru-buru. Pelan-pelan. Karena benar-benar harus memahamkan ya. Namanya memahamkan itu dia butuh waktu, butuh energi ya. Jadi harus pelan-pelan. Kita lanjutkan ke nahwunya dulu rekan-rekan. Pokoknya pesan saya tadi ya, kalau mengiklal lewatilah 2 tahapan tadi. Ya, tentukan dulu itu bentuknya apa. Ya, baik yang berasal dari istilah-istilah dalam tasrif istilahinya atau dari cabang-cabangnya. Seperti yabi'na tadi. Yabi'na itu memang tidak ada di tasrif istilahi karena dia adalah cabang dari yabi'u, dari tasrif lugawi. Yang penting kita tahu ini bentuknya apa. Oke? Kemudian yang kedua, kita harus bisa membawanya ke dalam asluhu. Asluhunya apa? Ya, dan yang ketiga kita eksekusi berdasarkan kaidah yang lalu. Baik, kita lanjutkan dulu untuk nahwunya. Terakhir kita sampai di poin 14 nih ya. Tentang al-mausul ya. Sudah kita terangkan ya. Dan itu juga sudah kita baca ya latihannya ya. Jadi sekarang untuk 14 sudah juga, 15, 16 itu nggak usah kita kerjakan. Jadi sekarang kita coba cek yang poin 17 rekan-rekan. Penggunaan kata ghairu. Ya, ghairu. Kita lihat di modulnya ya. Ada sedikit anunya itu ya, masalah ghairu itu.
Masih di pelajaran 16. Baik. Dilihat ya di modulnya soal 9 ya, di soal 9 dicari sendiri ya, ketemu. Itu berarti berlaku untuk latihan 17. Saya bacakan. Bagaimana penerapan lafadz ghairu dalam jumlah? Penerapan lafadz ghairu dalam jumlah. Jawabannya saya bacakan, mohon diperhatikan. Berikut beberapa kisi ghairu untuk dipahami. 1. Ghairu termasuk isim, bukan fi'il atau huruf. Artinya tidak atau bukan. Gitu ya. Banyak kita jumpai di dalam Al-Quran ya. Seperti ghairil maghdubi alaihim. Ya. Bukan orang yang engkau murkai atas mereka. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Terkadang diartikan tidak, terkadang diartikan bukan. Nanti dilihat konteks kalimatnya. Yang kedua, ghairu masuk kategori isim mufrad. Ya, jadi ghairun ya aslinya ghairu aslinya ghairun. Ada tanwinnya gitu ya. Cuma memang kata ghairu itu nanti ya senantiasa ada mudhof ilaihnya. Gitu, ada mudhof ilaihnya. Makanya yang sering kita dengar ghairu itu tidak bertanwin karena sebagai mudhof. Jadi ghairu masuk kategori isim mufrad sehingga i'rabnya mengikuti isim mufrad. Ya, marfu bil dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Bisa ghairu, ghaira, ghairi. Yang ketiga, ghairu termasuk adatul istitsna. Ya, adatul istitsna yaitu alat pengecualian yang dibahas pada bab al-istitsna di kitab DL3. Ya. Jadi nanti di kitab DL3 kita akan ketemu pembahasan al-istitsna. Atau mungkin rekan-rekan juga mungkin sudah belajar ya, di kitab-kitab yang lain. Sudah pernah mendapatinya. Kemudian yang keempat, ghairu juga bisa berupa lafadz biasa yang bukan adatul istitsna. Ya, jadi ghairu itu berpeluang sebagai istitsna, bisa juga biasa, bukan istitsna. Nah, ghairu yang termasuk adatul istitsna, i'rabnya dihukumi seperti al-mustatsna bi'illah. Ya, belum saatnya dibahas, jadi nggak usah dipusingkan dulu. Yang nomor 5 ini ya. Intinya nanti kalau kita membaca ghairu, apakah dibaca marfu atau mansub atau majrur, ya itu caranya nanti lafadz ghairu itu seolah-olah dianggap seperti al-mustatsna dengan ilah, yaitu sesuatu yang dikecualikan oleh ilah. Ya, nanti ada caranya. Ini nggak usah kita pikirkan dulu. Kemudian yang keenam, ghairu yang berupa lafadz biasa, yaitu bukan sebagai adatul istitsna, i'rabnya sesuai dengan mauqi'nya di dalam jumlah. Nah, jadi ya ghairu karena dia merupakan isim ya bisa sebagai mubtada, sebagai khobar, fa'il, maf'ul, naibul fa'il, ya macam-macam. Bisa sebagai mudhof, mudhof ilaih, ya macam-macam. Nanti sehingga i'rabnya ya sesuai dengan kedudukan-kedudukan tersebut. Maksudnya begitu, ya. Misalnya dia sebagai mubtada ya marfu, khobar marfu, fa'il marfu, maf'ulun bi, mansub. Kalau sebagai mudhof ilaih majrur, kemasukan huruf jar majrur dan lain sebagainya dari berbagai mauqi' di dalam jumlah. Begitu, ya? Misalnya berikut ini. Misalnya ghairu sebagai khobar.
Nah, yang kita bahas ini adalah ghairu yang bukan sebagai istitsna, rekan-rekan, melainkan ghairu yang biasa saja. Di sini ghairu sebagai khobar. Al-julusu huna ghairu mamnu'in. Al-julusu huna ghairu mamnu'in. Duduk di sini tidak terlarang. Al-julusu itu sebagai mubtada, kemudian huna itu sebagai dhorof, ya, dhorof makan, ya, mabniun ala sukun fi mahali nasbin, menempati posisi nasab sebagai dhorof. Ghairu, nah itu dia sebagai khobar sekaligus mudhof, ya, namanya khobar, i'rabnya marfu, mamnu'in mudhof ilai majrur. Nah, yang jatuh setelah ghairu itu selalu sebagai mudhof ilai. Baik nanti ghairu sebagai istitsna atau bukan istitsna, yang jatuh setelah ghairu itu kedudukannya sebagai mudhof ilai. Contoh yang berikutnya, hadat ta'amu ghairu muharramin. Hadat ta'amu ghairu muharramin. Makanan ini tidak diharamkan. Hada sebagai mubtada sekaligus mubdal, atau amu sebagai badal, ghairu sebagai khobar sekaligus mudhof, muharramin mudhof ilaih. Oke, air. Selanjutnya misalnya sebagai naat, ini hanya sebagai contoh saja rekan-rekan, tapi ghairu bisa sebagai apa saja dari kedudukan-kedudukan yang biasa ditempati oleh isim. Sebagai mubtada bisa, sebagai fa'il maf'ul bisa. Di sini saya berikan contoh sebagai naat. Indi haklun ghairu mabi'in. Indi haklun ghairu mabi'in. Aku memiliki sawah yang tidak dijual. Gitu, jadi haklun itu sebagai mubtada muakhar. Indi itu dhorof madruf sebagai khobar muqaddam. Haklunnya itu mubtada muakhar dan dia man'ud. Nah, ghairunya itu sebagai naat, ya, sebagai naat, makanya dibaca marfu karena mengikuti man'udnya marfu. Dan dia mudhof, mabi'in sebagai mudhof ilaih. Nah, mabi'in yang tadi barusan kita jumpai tadi, ya, mabi', kata mabi'un, ya, itu pada tasrifan ba'a yabi'u bisa sebagai isim maf'ul, isim zaman, isim makan kebetulan sama itu nanti. Isim maf'ulnya itu nanti sama dengan isim zaman, isim makan. Cuma nanti yang membedakan adalah i'lalnya. Ya, i'lalnya, asluhunya yang berbeda. Contoh lainnya, ra'aitu haqlan ghaira mabi'in. Ini contoh yang mansub. Aku melihat sawah yang tidak dijual. Haqlan ghaira, sama-sama mansub. Haqlan ghaira mabi'in. Marortu bihaqlin ghairi mabi'in. Aku melewati sawah yang tidak dijual. Itu ghairi majrur karena man'udnya juga majrur. Sahal insyaallah, ya. Yang ketujuh, ghairu dan lafadz yang setelahnya mengadopsi konsep idhofah. Di mana ghairu sebagai mudhof dan lafadz setelahnya sebagai mudhof ilaih. Baik, khair insyaallah. Cukup, penjelasannya insyaallah. Nah, kita kembali ke kitabnya dulu rekan-rekan. Yang poin 17 tuh, saya bacakan. Nah, di situ ada kata ghairu, contohnya hadzal waraku musattorin. Mohon maaf. Hadzal waraku musattorun wa hadzal waraku ghairu musattorin. Kertas ini bergaris dan kertas ini tidak bergaris. Ghairu musattorin. Ghairu disebut sebagai khobar. Hadzal khobaru sahihun. Hadzal khobaru ghairu sahihin. Ya, berita ini benar, berita ini tidak benar. Ghairu sahih. Baik, itu ya begitu, ya. Nah, sekarang kita cek al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Mushafun, mushaf, ya, jamaknya masahifu.
merupakan tipe sigoh muntahal jumu', nananinu, berarti tidak boleh ditanwin karena termasuk al-ismul ladzi la yansarif. Umasun artinya kain, jamaknya akmisyatun, jamak taksir. Doyikun artinya sempit, ya, doyikun musatorun bergaris. Goba yagibu artinya goib. Goib itu maksudnya tidak hadir atau tidak masuk, begitu ya. Nah, goib, ya, tidak ada. Halwa artinya manisan, ya, jamaknya halawa. Halawa, harap diperhatikan dalam menentukan kategori isimnya, ya. Jangan terkecoh dengan bentuknya yang rusak. Tapi di situ halawa, dia tidak bertanwin dan berakhiran dengan alif lazimah, maka masuk kategori isim maksur ghairu munsharif. Ya, jangan dihukumi jamak taksir. Secara kategori isimnya loh, ya. Namudajun itu kalau bahasa kita adalah sampel, ya, contoh, sampel. Jamaknya nama diju, juga sigoh muntahal jumu' tidak bertanwin. Al-ismul ladzi la yansharif. Akharu muannasnya adalah ukhra, artinya yang lain, sudah kita pelajari. Syai'un, ya, artinya sesuatu atau perkara gitu, ya. Jamaknya asya'u. Ya, asya'u. Asya'u ini nanti tidak ditanwin karena termasuk alifut ta'nits al-mamdudah dengan wazan af'ila'u. Karena asya'u itu aslinya adalah asyi'a'u, aslinya begitu. Asyi'a'u. Nah, itu nanti ada penjelasannya di DL3, nanti akan ketemu, ya. Ada beberapa madhab di situ terkait asya'u, tapi insya Allah yang rojih adalah asyi'a'u, aslinya begitu. Sudah saya tuliskan itu, ya, perbedaan mazhab itu nanti ada 3 mazhab terkait asya'u ini. Nah, istaro yastari artinya membeli, ya, istaro yastari. Ini termasuk fi'il nakis, ya, seperti ini fi'il nakis, ya. Istaro, nah itu. Karena berakhiran dengan mu'tal, huruf ilat. Jadi seperti ini namanya fi'il nakis. Nanti istaro itu asluhunya istaroya. Nah, gitu. Dengan wazan ifta'ala. Jadi ini adalah wazan ifta'ala tipe nakis. Binaknya nakis. Yastari berarti asluhunya apa? Yastariyu dengan wazan yafta'ilu. Gitu. Kenapa kok bisa menjadi istaro? Nah, ini kaidahnya sudah kita pelajari ini di baya'a itu loh, ya. Istaroya misalnya gitu, ya. Huruf ya berharokat, jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Jadi istaro yang bengkong itu sudah tidak lagi disebut sebagai ya, itu adalah alif. Apa cirinya alif itu meskipun bengkong? Cirinya alif dalam bentuk bengkong itu adalah nggak ada harokatnya, ya, nggak ada harokatnya, dan biasanya secara penulisan nggak pakai titik. Karena yang namanya alif itu adalah huruf yang mutlak tidak ada harokatnya dimanapun tempatnya. Ya, namanya alif itu adalah huruf yang tidak ada harokatnya. Adapun yang kita anggap sebagai alif misalnya tadi misalnya ukhra gitu, ya, atau akmisyatun yang tadi itu sebenarnya nyebutnya adalah hamzah. Ya, itu adalah hamzah. Kemudian kita lanjutkan sekali lagi. Sofun artinya sof, jamaknya sufufun, jamak taksir. Suratun artinya gambar, ya. Kalau pakai sod itu gambar. Kalau pakai sin surah itu surat, tapi untuk surat Al-Quran. Kalau surat yang surat menyurat, menulis surat, nah itu risalah. Ya. Jadi kalau kita menulis surat yang artinya kita berkirim surat, itu bukan pakai surah, tapi pakai risalah. Kalau surah yang pakai sin, itu maksudnya adalah surat Al-Quran. Jamaknya suwarun dengan jamak taksir.
Asmaru artinya coklat, ya, dengan wazan af'alu, ya, berarti wazan fi'il termasuk al-ismul ladzi la yansharif tidak bertanwin. Mu'anasnya adalah samra'u dengan wazan fa'la'u, ini juga termasuk al-ismul ladzi la yansharif, kategori alifut ta'nits al-mamdudah. Baik, insyaallah cukup ya. Nanti pertemuan berikutnya tinggal kita baca hiwarnya ya, insyaallah. Di pelajaran 16, nah itu ada hiwarnya ini ya. Kalau hiwar siap-siap. Siap-siap diinterogasi. Nah, ya. Jadi harus benar-benar dipelajari kenapa begini, kenapa begitu ya. Jadi kalau baca hiwar itu adalah momen untuk menggali lagi semua materi ya dan kaidah-kaidah yang sudah pernah dipelajari. Nanti setelah itu masuk ke pelajaran berapa ini? 17. Nah itu kita mulai mengenali ya awamilul mudhari'. Jadi kita mulai belajar i'rabnya fi'il mulai nanti di sini. Ya. Baik, cukup dulu untuk malam hari ini. Ada yang perlu disampaikan barangkali sebelum ditutup ya. Gua Pak Bayu. Ya, Ustaz. Apa Ustaz untuk yang fi'il ajwas Ustaz? Untuk yang madi bi'na sama fi'il amarnya bi'na juga kan sama itu bentuknya ya Ustaz. Bina. Ya. Iya. Terus Ya sama. Terus kenapa Pak Bayu? Apa yang ditanyakan? Cara nanti ini ke madi apa ke amarnya gimana Ustaz? Ya, dilihat konteksnya. Banyak nanti lafaz-lafaz yang mirip itu Pak Bayu. Banyak nanti ke. Nah, ya seperti mabiun tadi kan sama itu. Isim maf'ul dengan isim zaman isim makan. Sama, ya. Lantas kita tahunya ini apa nanti dilihat konteksnya. Dan nanti akan banyak kita jumpai lafaz-lafaz yang sama antara bentuk ini dan bentuk itu. Kita tahunya dari konteks kalimatnya. Ya. Dan nanti yang membedakan adalah i'lalnya. Gitu ya, Bapak Yu. Baik. Ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau yang seperti itu tidak ada jalan lain, Bapak Yu, ya, kecuali dengan melihat konteks kalimatnya. Banyak nanti lafaz-lafaz yang serupa seperti itu. Baik, ada lagi perlu disampaikan? Apa Ustaz? Untuk yang Ya, maf'ilun dari fi'il ajwaf atau fi'il mithal Ustaz? Yang mana tadi? Yang isim makan isim zaman maf'ilun. Oh, maf'ilun. Nah, Ustaz. Fi'il mithal. Oh, syukur Ustaz. Fi'il mithal. Ya. Jadi fi'il mithal itu nanti mutlak berwazan maf'ilun. Tidak peduli dari fi'il mudhari' apa ya. Jadi maf'ilun itu datang dari yaf'ilu atau datang dari fi'il mithal. Nah, nanti kita buktikan nanti setiap ada fi'il mithal ya isim zaman isim makanya selalu berwazan maf'ilun. Contoh misalnya wado'a yado'u maudhi'un. Padahal yado'u itu kan di fathah itu. Ya. Ain fi'ilnya di fathah. Wahaba yahabu mauhibun. Yang kemarin wasaba yafibu mauthibun. Semuanya dengan wazan maf'ul. Baik, ada lagi? Cukup ya? Ada. Ya Abdi, monggo Abdi. Untuk kaidah lafaz ghairu tadi kan mengadopsi konsep idhofah ya Ustaz. Apakah
ada berarti itu ya tidak ada lafadz ghairun gitu ya Ustaz. Artinya bertanwin gitu atau bagaimana Ustaz? Ya kalau dia dalam kondisi sedang mufrad, sedang berdiri sendiri, ya ditanwin aslinya. Oh, Karena ghair itu aslinya adalah isim mufrad. Cuma oh, kita itu seringnya mendengar ghairu, kenapa? Karena setiap ghairu itu pasti ada mudhof ilaihnya. Gitu. Nanti ada di kitab apa itu Tufah itu ya. Matan Ajurumiyah itu disebutkan. Jadi alat-alat istithna itu ilan. Ya, terus itu terus ghairun. Siwan itu ya. Gitu. Ghairunya ditulis ghairun. Ya kenapa? Karena ketika itu dia masih berdiri sendiri. Jadi lafadznya ditulis utuh tanwin ghairun. Selama ini kita mendengarnya ghairu kayak karena itu tadi. Memang kata ghairu itu ya senantiasa dalam bentuk idhofah. Tapi kalau dia ditulis sendirian, berdiri sendiri ya ghairun ditanwin. Oke, begitu Abdi ya. syukran Ustaz. Oke, sama-sama. Monggo ada lagi? Yakin insyaallah ya. Nah, baik. Dipersiapkan ya untuk imtihan besok. Jadi insya Allah kita gabungkan antara sorof dasar dan sorof lanjutan untuk yang hilali terakhir yang tadi kita pelajari insya Allah. Dan rekan-rekan sudah tahu ya bagaimana tipe saya kalau bikin soalnya. Bikin ngeluh. Baik, insya Allah. Jadi jangan merasa aman dulu. Kita buktikan besok ya. Baik. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,